Apa kabarnya? Apa kabar? Sehat dong. Pasti sehat semuanya. Ya. Amin. Amin. Kembali bertemu lagi dengan kami di acara Sekolah Minggu Di Udara. bersama Kavita, Tante Emma dan Kriwil. Wah, hari ini kita mau seru-seruan bareng-bareng. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Dengan kasih Kristus minta Kavita berdoa. Ayo kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup Ya, kami. Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh ketika kami bernyanyi, ketika kami memuji Tuhan, bahkan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Ya, Tolong Tuhan. kami supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan kami supaya kami bisa memahami kebenaran firman Tuhan dan kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Berkati Tante Emma yang akan menyampaikan Tuhan. kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Are you ready, guys? Yes, I'm ready. Nah, teman-teman, dosa itu boleh dilakuin nggak? Gak boleh. boleh dong. Oh, jelas nggak boleh ya Tante ya Kavita. Dosa itu seperti apa aja, yuk? Seperti berbohong, Berbohong. Terus apa lagi? mencuri, Itu dan nggak boleh. banyak lagi. Iya. Nah, kita mau nyanyi lagu ini sama-sama. Oke, musik. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Mari lakukan. Semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Wah, kita nggak boleh ya melakukan dosa. Ya. Iya Tuhan dong. nanti sedih, Tuhan nggak suka. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan kita dengar dan ditanam di hati kita. Ya. Oke? Oke. Yuk kita siapkan hati kita sama-sama ya teman-teman. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. 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 Silahkan Tante Emma. Oke, adik-adik semua sudah siap
untuk mendengarkan cerita pada hari ini. Nah, cerita hari ini merupakan sambungan dari cerita beberapa minggu yang lalu, di mana tante menceritakan bagaimana Yosua memimpin bangsa Israel menyerang kota Yerikho. Bagaimana caranya? Ada adik-adik yang masih ingat bagaimana bangsa Israel menyerang kota Yerikho? Kriwil. Oh, Kriwil tahu. Ya, Ya, oke. ingat. Hmm. Jadi waktu tentara Israel tuh berbaris, terus bersorak memuji Tuhan, maka terus tembok Yeriko roboh. betul. Pintar sekali Wah, Kriwil. temboknya Ya, roboh. pintar Iya. sekali. Iya, dan hanya Rahab dan keluarganya yang bisa selamat. Nah, hanya Rahab dan Betul. orang-orang yang ada di dalam rumahnya Iya. selamat. Nah, tanda apa yang menyelamatkan Rahab? Ah, Kriwil tahu? Yang Ah. merah-merah Ya, itu. tali merah Oke. yang dilekatkan di Jendela rumah Rahab. Wah, pintar sekali. Iya dong. Nah, waktu bangsa Israel menyerang kota Yerikho, Yosua memberikan satu larangan kepada bangsa Israel. Larangan apa ya, Tante? Nah, larangan itu adalah bangsa Israel dilarang tidak boleh mengambil barang-barang dari kota Yerikho untuk dirinya sendiri. Oh. Jadi setelah tembok kota Yerikho roboh, bangsa Israel masuk dan membunuh semua rakyat Yerikho dan barang-barang mereka juga dibakar. Lalu hanya barang-barang emas, perak, dan tembaga besi itu diambil untuk disimpan di tempat penyimpanan barang-barang. Nah, nanti itu dipakai waktu nanti mereka akan bangun satu rumah bagi Tuhan. Itu persiapan. Tapi bangsa Israel sendiri tidak boleh mengambil barang-barang dari kota Yerikho. Jadi semua barang-barang yang lain harus dibakar. Iya, semua barang-barang yang lain harus dibakar, benar sekali. Nah, Yosua tidak mengetahui bahwa ada seorang dari bangsa Israel yang bernama Akan telah melakukan dosa. Melakukan apa? Akan tidak taat kepada perintah yang Yosua sudah berikan. Akan ingin menjadi kaya. Jadi waktu dia lihat ada kain-kain yang mahal-mahal harganya, yang halus. Lalu waktu dia lihat ada emas, ada perak. Dia pengen mau jadi kaya, jadi dia ambil. Tapi sembunyi-sembunyi. Waduh. Tante, mengapa Akan mengambil barang-barang itu dengan sembunyi-sembunyi? Iya, karena akan tahu. Kan Yosua sudah larang, tidak boleh mengambil barang-barang itu. Jadi supaya tidak ada yang tahu, sembunyi-sembunyi dia ambil. Lalu waktu dia ambil barang-barang itu, dia simpan dalam kemahnya. Dia gali lubang. Dia simpan di dalam lubang, di dalam kemahnya. Dia pikir tidak ada orang yang tahu. Apa Akan tidak tahu kalau Tuhan itu melihat perbuatannya, Tante? Tepat sekali. Iya. Iya, mungkin Yosua dan teman-temannya tidak tahu apa yang akan lakukan. Tapi Tuhan melihat perbuatan Akan. Lalu kota berikut yang harus direbut oleh bangsa Israel, nama kota itu Ai. Namanya lucu ya. Kok Ai? AI. Ya, Hanya AI. dua Hanya dua huruf. Ya, benar sekali. Nah, waktu itu Yosua menyuruh pengintai-pengintai pergi ke kota Ai untuk mengintai keadaan kota Ai. Lalu waktu mereka kembali, mereka bilang, Pak Yosua tidak usah bawa semua tentara karena kota Ai itu lebih kecil dari Yerikho.
Jadi kira-kira mungkin 3.000 tentara aja yang dibawa untuk menyerang kota Ai. Tante, memangnya tentara Israel tuh jumlahnya banyak ya? Iya, Banyak. ternyata tentara jumlahnya banyak sekali, ada puluhan ribu. Nah, jadi mereka pikir tak usah banyak-banyak tentara, hanya 3.000 saja tentara Israel yang dikirim untuk menyerang kota Ai. Dan waktu 3.000 tentara pergi menyerang kota Ai, apa yang terjadi? Tentara kota Ai keluar dan tentara kota Ai menyerang tentara Israel sampai tentara Israel lari. Ada yang dibunuh. Aduh, mereka mengalami kekalahan yang besar. Mengapa Kirain- bisa begitu? Iya, kirain Kriwil bakalan menang. Iya. Kecil doang kotanya. Sedih kan? Iya. Sedih. Nah, bangsa Israel menjadi kecewa waktu Yosua melihat bahwa tentaranya mengalami kekalahan. Dia robek jubah luarnya dan dia sujud menyembah kepada Tuhan. Mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan. Dan Yosua berkata, Tuhanku Allah, mengapa kami kalah terhadap tentara Ai? Dia berseru begitu kepada Tuhan. Lalu dia bilang, kalau penduduk-penduduk kota yang lain mendengar, kalau kita kalah melawan kota Ai, pasti mereka akan menghabisi kami. Iya. Lalu Tuhan menjawab Yosua, hei Yosua, bangun. Gak usah sujud demikian, karena orang Israel sudah berbuat dosa. Mereka tidak taat kepada perintah yang engkau berikan. Nah, ada di antara bangsa Israel yang sudah mencuri barang-barang emas, barang-barang perak, kain-kain halus yang indah-indah dari kota Yeriko. Dan sekarang orang itu menyembunyikan barang-barang itu dalam kemahnya. Wah, kelihatannya. Aku tidak akan menyertai bangsa Israel, kata Tuhan. Sampai orang yang mencuri itu dihukum mati. Wah, Tuhan kelihatannya. marah banget ya. Iya, Tuhan marah itu. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena ada dosa yang disembunyikan. Itu sebabnya judul cerita kita apa ya? Dosa kok disembunyikan. Nah, iya, dosa disembunyikan. Nah, jadi besok paginya Yosua kumpulkan bangsa Israel dan Yosua beritahu apa sebab mereka kalah, karena ada satu dari kalian semua yang sudah mencuri barang-barang dari kota Yeriko. Padahal aku sudah larang loh. Jadi kan ada 12 suku. Jadi mereka diperhadapkan satu demi satu suku. Akhirnya dapatlah suku Yehuda. Lalu dari suku Yehuda masing-masing kepala keluarga datang menghadap Yosua. Lalu mereka menemukan Akan. Wah, bisa ketahuan ya. Wah, Akan pikir dari sekian banyak orang pasti tidak ketahuan. Ternyata Tuhan lihat ya. Jadi Yosua bilang kepada Akan, hai Akan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Hormatilah Tuhan dan sekarang katakan kepadaku apa yang sudah engkau lakukan. Jangan sembunyikan dosa yang sudah engkau lakukan itu. Mendengar ucapan Yosua, Kaget. wow, Akan akhirnya nggak bisa sembunyi lagi. Akhirnya Akan mengakui, ya, aku lihat emas dan perak. Aku lihat kain-kain yang indah-indah yang mahal harganya di kota Yeriko. Jadi aku ingin memilikinya. Jadi aku mengambilnya dan menyimpan barang-barang itu dalam kemahku di dalam tanah. Lalu Yosua menyuruh orang-orang pergi ke kemah
akan untuk mengambil barang-barang curian tersebut dan membawanya kepada Yosua. Akhirnya akan dihukum mati. Semua barang-barang yang dia ambil juga dibakar, dimusnahkan. Ya ampun, ngeri juga Iya, ya Tante ngeri, hukumannya. Itu Iya. karena akan menyembunyikan dosanya. menyembunyikan Nggak dosanya. boleh. Iya. Nah, setelah akan dihukum, Tuhan berkata kepada Yosua, sekarang bersiap ya untuk merebut kota Ai, karena aku akan menyerahkan kota Ai ke dalam tanganmu. Waktu Yosua dan tentara Israel menyerang kota Ai, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Kota Ai dibakar dengan api. Sedangkan barang-barang yang ada di kota Ai, barang-barang berharga, emas, perak, tembaga dan lain-lain, itu tidak dibakar. Saat ini Tuhan bilang, bangsa Israel boleh mengambil sesukamu barang-barang dari kota Ai menjadi milikmu. Nah, gitu. Jadi pelajaran kita hari ini, Iya. kan tadi judulnya dosa kok disembunyikan. Kan nggak bisa Nah, disembunyikan. iya. Kan adik-adik tahu bahwa tidak boleh mencuri kan? Iya. Itu hukum yang keberapa? Siapa yang ingat? Ayo. Ya Kriwil. Kriwil. Tunggu sebentar. Ke berapa ya? Ingat. Kan 1, 2, 3. Hukum Tuhan yang ke-8. Iya. Nah, akan bukan hanya mencuri, tapi dia juga tidak taat kepada perintah Yosua. Dan dia menyembunyikan barang-barang curiannya dalam kemahnya. Iya, double-double. Dan karena dosa akan, bangsa Israel mengalami kekalahan terhadap kota Ai. Tapi setelah Ahan mengakui dosanya, maka akan dihukum. Dan waktu orang Israel menyerang kota Ai, Tuhan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Wow. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Apa yang adik-adik lakukan ketika adik-adik tahu bahwa itu dosa, tapi Nggak ada yang tidak tahu. ada yang tahu? Adik-adik akan melihat contoh dalam video ini, ya. Kriwil, Iya. ini permen aku banyak kan? Iya, banyak. Kriwil nggak boleh ambil dulu ya. Nanti aja, oke? Iya, Kak. Kavita, Apa? itu kecoa. Itu di sana, di sana. Iya, di sana. Ada Kriwil. Permennya Kavita banyak banget. Pasti lezat permennya. Kriwil ambil satu aja deh. Pasti nggak ketahuan. Kan banyak permennya Kavita. Ambil satu. Kayaknya masih banyak. Ambil lagi 2. Masih. Ambil 2 lagi. Shh. Mumpung Kavita nggak lihat. Banyak. Kriwil, Kavita. Iya. nggak ada. Aku udah cari tadi nggak ada. Nggak ada. Nggak ada Kriwil. Kriwil Hmm. salah lihat kali. Mungkin udah kabur. Oh iya ya. Ya udah. Yuk kita makan permen yuk. Enak nih Kriwil. Kriwil mau nggak? Mau. Aku mau ke itu belakang dulu ya, sebentar ya. Iya. Teman-teman, gimana nih? Tadi kan Kriwil udah ambilnya banyak. Terus Kriwil harus gimana nih? Kavita bolehin Kriwil ambil sekarang. Kriwil harus gimana teman-teman? Bingung.
setelah adik-adik simak video ini dengan baik-baik, sekarang apa dong yang harus Kriwil lakukan? Adik-adik bisa jawab, apa yang seharusnya Kriwil lakukan setelah adik-adik menyaksikan video tadi? Tante, tapi Kriwil nggak gitu. Oke. Kriwil itu kan cuma contoh. Oh iya, contoh. Kriwil kan anak baik. Iya, contoh ya teman-teman itu. Iya. Nah, ayo adik-adik pasti tahu jawabannya. Kan adik-adik sudah simak cerita firman Tuhan dari Tante Emma dengan baik ya. Adik-adik jawab ya, apa yang harusnya Kriwil lakukan? Bisa kirim dalam kolom komentar. Atau bisa juga kirim jawabannya melalui kakak-kakak guru sekolah minggu. Oke? Ya. Ada hadiahnya nggak ya? Kasih permen aja, Ya. 1 gepok. Kasih permen yang tadi, yang Kriwil ambil. Oh, nggak boleh dong. Dijawab ya adik-adik, pasti ada hadiahnya. Oke? Oke, Kriwil, etafalan. Ayat hafalan. Sebelum ayat hafalan, kita itu ada video itu, Kak. Oh iya, benar Kriwil. Kita ada video ayat hafalan dan aktivitas yang dilakukan teman-teman kita. Simak lagi ya. Tiang 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ayat 9a. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Yosua 3 ayat 10b. Allah yang hidup ada di tengah-tengah. Yosua 3 ayat 10b. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Joshua 3 verse 10b. The living God is among you. Soalan ibu ini adalah Yosua 3 ayat 10b. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Terima kasih. Yosua 3 ayat 10b. Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Very good. Sekarang tinggal Yordan. Terima. Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bertahta atas pujian umatnya. umatnya. 22 ayat 4. Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya. Mazmur 22 ayat 4. Tuhan bertahta atas puji-pujian umatnya. Terima kasih.
12 ayat 4 sampai 5. Yesus telah mati karena dosa-dosa kita. Yesus telah dikuburkan dan pada hari yang ketiga Yesus telah naik sesuai dengan kitab suci. Wah, hebat-hebat banget ya. Teman-teman kita pokoknya the best. Semuanya the best. Iya. Iya. Sekarang ayat hafalan dari Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayang. Wah, sekali lagi ya, ayat hafalannya cukup panjang. Tapi Tante yakin adik-adik semua bisa menghafalnya. Ya. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Kriwil mau disayangi. Ya. Oke, sekarang Jadi kita dosa itu tidak boleh akan disembunyikan. mengakhiri, Dan bisa tetapi ya, Tante. karena hari ini adalah tanggal 30 Mei. Minggu terakhir di Minggu bulan terakhir Mei. dari Jadi, bulan apa, Mei. Kriwil? Kita mau ucapin Happy ulang birthday. Kita mau mengucapkan Happy happy birthday. birthday to Hero. Hero. Terus siapa lagi? Happy birthday Rahel. Rahel, happy Kakak Rahel, happy birthday. Dan happy birthday Jovelyn. Jovelyn. Happy birthday Jovelyn. Wish you all the The best. best. God bless you all. Nanti Tante Emma akan berdoa Ya. buat Ya, teman-teman. ya. Kalau ada teman-teman yang berulang tahun di bulan Mei, tapi tidak diberitahukan di sini, tolong Iya. disampaikan ya. Iya. Nah, Mungkin Bukan ada dari hanya- bulan-bulan yang lalu. Iya. atau di bulan-bulan yang Mamaku akan datang nggak cepat disebut. kasih ya. Iya, jangan sedih. Iya, jangan sedih. Segera Langsung kirimkan. kasih tahu. Kasih tahu informasinya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Betul. Oke, Ya. terus sekarang kita Mau nyanyi. nyanyi lagi. Oke. Kan tadi katanya dosa nggak boleh disembunyikan. Karena mata Tuhan, Tuhan melihat apa saja yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Lebih cepat Kak. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Wow, kita akan akhiri acara sekolah minggu di udara dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini tentang Akan yang menyembunyikan dosanya. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak senang kalau kami berbuat dosa. Oleh sebab itu, kalau ada di antara adik-adik yang sudah berbuat dosa, mohonlah pengampunan dari Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah berbohong. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah nyontek. Ampuni kami Tuhan karena kami sudah berkelahi dengan kakak dan adik. Ampuni kami ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak yang manis, yang dengar-dengaran, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tolong kami supaya dalam hidup kami
kami selalu melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa di masa di mana pandemi virus 19 ini masih merajalela. Hamba-Mu berdoa Tuhan, lindungilah kami adik-adik semua dari virus ini. Berikan kami perlindungan yang ekstra, yang spesial, yang khusus dari Tuhan. Dan tolong kami agar juga tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan oleh pemerintah. Sehingga kami akan terhindar dari banyak-banyak hal yang menyusahkan. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua, taat kepada pemerintah. Terima kasih ya Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan biarlah perlindungan Tuhan ada di atas kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you. God bless you. Bye. Tapi sebelum kita bye-bye, tadi Tante lupa berdoa untuk yang berulang tahun. Oh gitu. Oke, jadi kita doa lagi ya buat yang berulang tahun khusus yang berulang tahun. Untuk siapa namanya? Hiro, Rahel dan Jovelyn. Ya, kita akan berdoa sekarang. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk Hiro, untuk Rahel, untuk Jovelyn yang merayakan hari ulang tahun kelahiran mereka di bulan Mei. Hamba-Mu berdoa, Tuhan berkatilah kehidupan mereka. Biarlah mereka tetap sehat dalam perlindungan Tuhan. Berikan kepada mereka kepintaran dan kesehatan yang dari Tuhan. Sehingga mereka selalu berada dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Berkati juga orang tua mereka. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bye-bye.